Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di rumah semua. Kembali lagi bersama saya Teh Kiki di program acara Ta'aruf Show. Mudah-mudahan malam hari ini sahabat semua dalam keadaan sehat di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan amalan-amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini saya nggak sendiri tentunya, sudah ada narasumber yang hadir pada malam hari ini. Dan malam hari ini edisi spesial karena yang hadir adalah pasangan Samarada, ya, yaitu pasangan Sakinah, Mawadah, Rohmah, dan Dakwah. Nah, tidak butuh waktu lama, kita akan sama-sama berkenalan dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Umi Ani dan dan Abi Nanang. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Umi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Umi dan juga Abi telah hadir di program acara kami. Mudah-mudahan Umi dan Abi sehat-sehat. Amin. Baik. Alhamdulillah sehat. Umi dan Abi, mungkin sahabat di sana sudah banyak juga nih yang kenal sama Umi sama Abi ya, tapi kita akan kembali berkenalan ya dengan sahabat semua di sana. Nah, untuk yang pertama mengawali, mungkin boleh Abi atau Umi yang memperkenalkan untuk sahabat semua. Abi aja. Abi aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, nama Nanang Saifullah Mustafa bin Mustafa. Tinggal di Cipanas. Ya dibesarkan sih mulai lahir di komplek Istana Cipanas gitu. SD, SMP, SMA di Cipanas, ya, dan melanjutkan ke Bandung, kuliah di Seni Rupa IKIP Bandung. Oh, IKIP Bandung. Kalau sekarang UPI ya. UPI, ya. Universitas Patilasan IKIP. Jadi itu juga ya. Iya. Ya, aktivitas pernah ngajar ya. Pernah ngajar di SMP, SMA sejak tahun 1984. Jadi keluar dari kuliah 84 langsung ngajar di SMP SMA, lantas pernah juga ngajar di SD, gifted school di Cugenang CGS untuk orang-orang yang IQ-nya di atas ya. Di CGS Yayasan Kinaria Didaktika. Itu sampai tahun 2014 ya kurang lebih. Iya. Nah, terus ngajar juga di SMA Negeri Sukaresmi mulai dari 2004 sampai 2021 pensiun kemarin. Oh, udah pensiun ya. Selain itu pernah di pertamanan di Istana Cipanas mulai dari tahun 1998 sampai 2014. Jadi 16 tahun lah begitu. Dan aktivitas seharian karena basicnya seni ya, ya melukis, ya sekitar itulah, sekitar itu. Jadi sahabat Pak Abi Nanang ini di rumah ini punya balai seni ya? Ada balai seni 14. Ya, dan banyak kalau ke rumahnya ini khasnya itu banyak lukisannya. Silakan mampir ke balai seni. Nah, di Pacet Cipanas di ya Pacet, Abi ya, di Pacet Pacet. Cipanas. Jadi Abi ini memang asli kelahiran Cipanas Cianjur. Kemudian pendidikan terakhir itu di Bandung ya, berarti di Bandung pas waktu kuliahnya. Nah, baik. Kalau Umi Ani nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ani Ningsih. Pendidikan SD, SMP, SMA Cipanas, kuliah di Jakarta, Akademi Pimpinan Perusahaan, jurusan manajemen finansial.
Selanjutnya aktivitas dulu pernah ngajar di TK, jadi kepala TK ketika anak-anak memang usia TK. Jadi kebetulan alhamdulillah ya anak-anak 1 tahun 1 Tunji, Tunji. Jadi ketika anak usia TK usia 4, 5, 6 Umi ngajar TK dan ketika anak SMA ya Umi ngajar di SMA dakwah anak-anak. Semua dipegang oleh Abi, ngajar sekolahnya di SMA, tiga-tiganya juga di sekolah, sama di sekolah 4 bahkan, ya 4 di sekolah, di SMA keajar sama Abi, jadi anak-anak waktu kecil diajar kayak di TK sama Umi, kalau SMA semua diajar sama Abi gitu ya. Kalau TK dulu itu langsung mendirikan TK ya. Mendirikan TK, ingin ada TK Islam terpadu kan, itu masih langka banget gitu ya. Dulu tuh ya Mi ya. Kita coba untuk mendirikan dengan teman-teman. Islam Nasrul Fikri. Kalau aktivitas sehari-hari Umi dengan ibu-ibu ya, dengan ibu-ibu Majelis Taklim ya, ibu-ibu Majelis Taklim. Alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa kelompok yang dipegang. Jadi full ya Mi tiap hari? Iya. Jadi Masya Allah Umi ini dengan usia yang sudah seperti ini masih aktif gitu ya sahabat, setiap hari itu membina ya Mia, membina ibu-ibu Majelis Taklim. Ya semoga Umi selalu sehat. Amin. Nah sahabat semua, Umi, Ani dan Abi Nanang ini sudah memiliki 4 orang anak ya, 1 putri dan 3 putra. Ya, dan sudah memiliki cucu, Masya Allah. Cucunya 2 laki-laki. 2 laki-laki semua. 2 laki-laki. Umi ini pernikahan sudah 29 tahun ya, Masya Allah sudah melewati usia perak. Mudah-mudahan sampai usia emas. Amin. Nah, yang ingin kita obrolkan pada malam hari ini Umi ya. Jadi dengan 29 tahun usia pernikahan Umi, nah termasuk saya dan juga sahabat semua tuh ingin tahu Umi, dulu tuh Umi ya. Dulu itu Umi sama Abi itu ketemunya di mana gitu kan? Umi beraktivitas di Jakarta gitu ya. Nah Abi di Bandung. Meskipun tanah kelahirannya sama di Cianjur, Cipanas. Nah awal barangkali Umi, awal kisah Umi dan Abi bisa bertemunya tuh gimana Umi dulu itu? Ya, Umi dulu, Abi? Enggak Umi. Ya kalau Abi saat itu ya tahun berapa tuh ya? Tahun 93 ya? 92 ya 92. Yang namanya kuliah itu kan enggak sekaligus ya selesai gitu. Jadi diploma 2 dulu. Terus 89 masuk lagi ke diploma 3, terus masuk lagi 92 ke S1 gitu. Jadi baru keluar 94, selesai S1 itu 12 tahun tuh. 12 tahun. Ingin S1 itu. Nah, 92, tahun 92 itu berarti usia Abi itu udah matang untuk menikah. Lebih dari cukup usia kalau dilihat dari usia gitu ya kan, 30 tahun. Ya bukan berarti Abi tidak ada ya keinginan cepat-cepat menikah di usia muda, lebih muda ya seperti Rasulullah misalkan di usia 25. Ya kita ingin memilih pasangan itu yang betul-betul punya visi misi yang jauh ke depan gitu. Ya kita coba untuk ya istilahnya mengkoleksi. Mengkoleksi dalam arti kata untuk melihat sejauh mana sih bisa diajak dalam rumah tangga atau enggak gitu ya. Mengoleksi dan menyeleksi. Mengkoleksi dan menyeleksi. Ada di situ ada yang muncul rasa sayang, rasa cinta ya. Muncul di situ. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, ini bisa enggak kita berjalan satu langkah di dalam rumah tangga nanti untuk menuju surga gitu ya. Ternyata nggak mudah ya, nggak mudah gitu.
Nah, suatu ketika di tahun 92 itu lagi apa ya? 93 berarti masuknya. 92 ya, 92 dakwah kampus itu mulai apa? mulai rame lah gitu ya. Mulai rame, kita melirik ke aktivis kampus, aktivis dakwah kampus gitu. Di mana di Bandung kita coba untuk melihat gitu ya. Mengamati, terus juga ya di Bogor juga kali aja ada teman, mungkin teman lama gitu, atau keluarga, teman gitu. Sampai kita melihat ya di Jakarta, ya kita awalnya sih dengar aja gitu, dengar ada aktivis kampus orang Cipanas katanya gitu ya. Saya jualan majalah Umi. Nah betul, ketika saya ngajar, pertama. ketika Abi ngajar tuh suka ada buletin ya. Majalah Umi ada, terus buletin Marhamah itu yang 1 lembar bolak-balik itu juga ada. Dari mana ini? Oh dari Ani katanya gitu. Ani itu siapa? Oh keluarga ini. Tinggal di mana sekarang? Oh masih mahasiswa katanya di sana, di mana? Di Jakarta. Cari tahu di APP katanya. Nah, ya dari situ akhirnya muncul ya kayaknya, apakah ini gitu ya, apakah ini yang bisa diajak gitu berjalan dalam sebuah rumah tangga gitu ya, seiring sejalan gitu. Awalnya seperti itu, kita nggak tahu ya. Itu yang mana? Ani gitu itu ya. yang mana, terus Pernah dulu ke ini. oh pernah dulu waktu apa? Jadi waktu pertama beres kuliah D2, anak itu ngajar di SMP Muhammadiyah. Kebetulan Umi SMP Muhammadiyah kelas 3. Oh, Jadi kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP masih. Kelas 3 SMP. Jadi hanya 1 semester ya, kita ketemu 1 semester. Semester terakhir SMP. Tapi kan namanya siswa SMP gitu ya. SMP dulu kan beda. Ya kita nggak ada pikiran kemana-mana, cuma ngajar aja gitu, udah lewat lah gitu. Jadi Abi itu guru muda waktu itu, Mi? Iya, betul. D2. Nah, 92 ya. Dengar nih Umi, oh yang dulu katanya pernah sekolah di SMP. Ingat-ingat, oh anak yang itu gitu ya. Udah kebayang anaknya seperti itu gitu ya. Dulu kan belum ada jilbab ya. Belum pakai apa di kuncir 2, ekor kuda gitu, panjang, kecil, mungil, tapi kayaknya cerdas gitu dulu gitu. Duduk paling di depan gitu ya, benar. Iya. Cuma itu kenangan lama tuh gitu ya. Terus kan perjalanan sekian tahun kan kita nggak tahu perubahan-perubahannya gitu. Nah dari situ tanpa mengetahui kehidupan selanjutnya ya sampai 92 ya kita coba aja. Kita nanya ke kakaknya, kebetulan kakaknya juga sama-sama ngajar di sekolah yang sama. Oh, jadi teman Abi? Kakak ipar, kakaknya juga, ya betul. Abi bilang ke kakaknya, diajak mojok ke ruang kosong. Gitu. Sangat privasi gitu ya. Kaget juga dia, katanya ada apa nih, katanya gitu. Terus saya cuma bilang satu kata ya satu kalimat lah. Kalau Ani udah ada yang punya belum? Gitu. Cuma gitu aja. Ya. Saat itu. Oh itu katanya. Yang nggak tahu nanti saya tanyakan dulu katanya gitu ya kepada orangnya. Udah seperti itu awalnya gitu ya. Setelah itu gimana Mia? Dilanjut ya. Umi menerima kabar. Akhirnya Umi menerima kabar dari kakak, katanya ada yang menanyakan gitu itu siapa? Pak Nanang. Pak Nanang kalau inget dulu pernah jadi guru gitu. Pernah ngajar gitu. Kan kaget juga, seriusnya ini Kak? Bener ini serius? Yang bener nggak percaya banget gitu, nggak yang bener. Iya bener ini serius. Kan udah deg-degan sambil gimana gitu, nggak enak juga. Ini bener apa nggak mungkin gitu dapat orang Cipanas gitu. Nah akhirnya ketika dapat kabar seperti itu kita kembali ke Jakarta, terus nanya ke Jakarta, kebetulan ada pembimbing ya. Jadi selama di Jakarta alhamdulillah ada pembimbing.
pembimbing pengajian. Waktu itu juga idealis, memang kita kalau apa-apa pasti dari pembimbing. Kalau kita dapat jodoh juga pasti dari pembimbing. Kamu dari yang lain, sampai istilahnya orang tua juga pokoknya pengen dari pembimbing gitu ya, dari orang tua juga enggak gitu, sampai begitu ya. Nah, waktu itu kita bicara, Mbak, nih ada yang nanyain gitu dari Cipanas, Ihwa seperti ini gini. Terus kata Mbak itu, di mana nih, orang mana? Orang Cipanas gitu. Terus kuliahnya di mana? Di Bandung, di IKIP. Tapi Mbak nggak enak bener Mbak, meyakinkan pembimbing, Mbak bener Mbak, pokoknya nggak pacaran Mbak, meskipun satu daerah saya nggak pacaran Mbak, nggak tahu apa-apa, pokoknya Mbak jangan seudun ya, saya nggak pacaran ya. Belum ketemu, secara fisik belum ketemu. Akhirnya pembimbing kan bijaksana ya, nggak apa-apa nih, pokoknya ceritakan aja itu teh siapa gitu ya, cerita aja itu teman kakak gini-gini ya. Ya udah, mana identitasnya, ini dicari identitasnya Abi itu. Ternyata dari Cipanas ada yang pernah ikut training di Jakarta gitu ya, orangnya ada berapa orang, dan dicari nama itu, ternyata benar ada nama yang pernah training di Asa Coffee dulu ya, di Kayu Manis di Jakarta. Dan kata Murabi, kata siapa pembimbing pengajian tuh gini, ya udah, nih jalan aja, insya Allah jalan, bismillah aja. Ini ternyata orangnya memang sudah ikut training dan insya Allah orangnya hanif gitu. Jadi jalan, akhirnya kita lanjut nih, lanjut ke jenjang perkenalan ya, proses selanjutnya, iya gitu. Terus ceritain aja nih, ceritain ya. Nah, ketika memang kita sudah ada Umi pulang ke Cipanas dan mengiyakan ke Panenang, dan kata Panang, yaudah nanti aja katanya lewat mediator, nggak langsung lewat mediator lagi gitu. Terus selanjutnya kita adakan ta'aruf ya, waktu itu kita ta'aruf pernah nggak? Pernah ta'aruf, cuma apa ya, proses untuk menuju ta'aruf itu kita untuk komunikasinya kan hanya ada telepon itu ya, telepon yang yang kotak koin ya. Dari situ itu kan singkat banget gitu ya, singkat, di rumah ada gitu, jadi yang nerima ibunya, nggak pernah kita komunikasi langsung dengan Ani gitu ya, dengan calon istri. Hanya seperti itu gitu. Adapun untuk langsung mengkomunikasikan keseriusan gitu untuk menuju ke ta'aruf itu, ya kita datang, pernah Abi datang ya ke rumah ya. Umi ada di situ, cuma nggak mau nongol di belakang. Di gang di sebelah di balik sini. tembok lah, di balik kamar mungkin gitu, udah nggak ketemu gitu. Kita ketemu dengan ibunya saja gitu ya, dengan orang tuanya. Ngobrol-ngobrol, ya dia melihat keseriusan Abi pada saat itu, ya udah pamit pulang gitu. Nggak tahu kalau sudah Abi pulang lari ke depan untuk nengok-nengok ya. Sepertinya gitu. Iya. Seperti itu. Umi nggak pernah kan datang ke rumah? Iya, datang ke rumah, tapi ketika Panenangnya lagi di Bandung, lagi kuliah. Karena kita memang betul-betul menjaga hijab sama sekali, benar. Dia tutup banget. Jadi ketika saya mau ke rumah orang tuanya, keluarganya, tapi ketika Abi masih di Bandung, dan begitu juga itu keluarga. Sengaja gitu. Dicari waktu supaya Abinya lagi nggak ada. Supaya menghindari ketemu. Dan keluarga Umi ketika ingin mengetahui juga kan, calon Ani itu siapa gitu, yang selama ini nggak pernah pacaran, pakaian juga pakaian gamis begitu. Kalau kata keluarga Umi, Ani tuh nggak bakalan punya jodoh katanya gitu ya, apalagi lipstik dan sebagainya nggak pakai gitu, nggak bakalan kamu pakaian aja kayak orang tua katanya gitu. Nah jadi penasaran nih, kok ada yang mau sama Ani gitu. Penasaran juga. Akhirnya prosesnya dipanggil ya, Abi dipanggil lagi kuliah ke Jakarta sama kakak. Jadi ditanyanya sama kakak, diinterogasi ya sama kakak semuanya, segala sesuatunya. Kalau nggak ada ya? Nggak ada. Nah setelah itu, jadi kita sepakat, keluarga semuanya udah tahu, maka kata keluarga, ya kalau memang ini kalian yang mau ya, jadi bismillah aja jalan. Nah jadi insya Allah kita menerima katanya. Jadi kita akhirnya langkahnya selanjutnya merencanakan untuk pernikahan. Ta'aruf dulu, setelah itu udah ta'aruf ya, perlaksanakan ta'aruf ya dengan keluarga. Keluarga Abi ke rumah Umi ya, dengan orang tua. Proses hitbah barangkali Mi. Itu hitbah langsung di
Itu hitbah langsung ya? Langsung. Oh, iya. Jadi Ta'aruf langsung hitbah. Ta'aruf Desember 92 kita terus April kita hitbah. April kita hitbah, terus setelah hitbah kita nikah Juni. Bulan Juni. Ya, kebetulan Umi tanggal lahir 21 Juni, nikah tanggal 21 Juni. Oh, pas hari lahir. Hari lahir. Jadi kita alhamdulillah berdekatan ya. 21 Juni. Kata Abi geser aja 1 hari supaya tanggal 22 Juni. Nah, 21 Juni Umi lahir, 22 Juni Abi lahir. Oh ya Allah. Dan menikah 21 Juni. Sebagai bentuk sayang Abi ke Umi. Oh, 21 Juni. Jadi kita mengalah tanggal 21. Karena pas 1 Muharram. 1 Muharram, 1 Muharram betul. 14 Jadi 14 Hijriah itu. Ini seru ya sahabat kalau melihat perjalanan Umi Ani dan Abi Nanang, bahwa memang sama sekali mereka tuh tidak pernah ketemu untuk berkomunikasi sebelum menikah gitu ya. Dan di zaman dulu itu nggak ada Mi ya, belum ada medsos, jadi Umi nggak bisa kepoin Abi. Iya betul. Bisa kepoin Umi. Iya, Jadi betul. betul-betul mengandalkan informasi dari kakak ya, dari sahabat dan yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah memang qadarullah jodohnya gitu ya, jadi Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah. Dan Abi juga pada saat itu ya konsultasi ya dengan yang membina Abi ya gitu. Dikonsultasikan ada gitu. Nggak tahu ini jodoh dari Allah atau gimana gitu ya, kita ikhtiar mencari yang solihah gitu ya, yang masuk ke gerbang rumah tangga. Dan pembina Abi juga pada saat itu cari tahu tentang Umi, cari tahu bener enggak. Jadi kalau tadi misalkan pembimbing Umi cari tahu, pembimbing Abi juga cari tahu tentang Umi itu siapa, di mana, bagaimana gitu. Memastikan ya Mi. Memastikan kebenaran. Iya. Nah, kehanifannya katanya gitu. Nah, kalau Umi nih Mi ada keyakinan gitu ketika dipinang gitu ya oleh Abi, apa yang membuat Umi yakin kalau ini memang pasangan Umi yang tepat gitu Mi? Ya tadi tentunya ketika mendengar aja deg-degan ini siapa gitu. Ya cari tahu akhirnya kan, tahu dan kebetulan kakak kan ya qadarullah kan kakak berteman sama Abi, akhirnya bertanya emang Pak Nanang tuh siapa? Kata kakak ini orangnya solih katanya gitu. Kalau dia tuh kalau ngajar kalau mana-mana teh bawa buku agama, katanya bawa buku agama. Terus buku bacaan Islam, bacaan Islami gitu. Padahal bukan ngajar Islam kan, ngajar seni, tapi yang dibawa tuh selalu buku pelajaran agama, apalagi waktu itu ini tafsir Said Sabik ya, yang dibawa sama Al-Maragi ya, itu yang selalu dibawa tuh itu. Jadi ketika ngawas teteh mah seneng katanya, kalau ngeliatnya pasti baca buku, kalau jarang ngomong katanya, jadi jarang bicara sama yang lain, tapi dia baca buku terus. Nah dari situ ya Allah, apa benar ini ya? Jadi tertarik jadi tertarik di situ. Ini apa benar ini jodohku gitu ya Allah. Terus ya Allah bener dah, nggak ada rasa apa-apa. Pokoknya kalau memang ini kata Allah benar jodoh, maka mudahkan gitu. Kalau memang nggak benar maka jauhkan gitu. Jadi itu aja doanya, udah yang penting yakin aja kalau memang Allah yang memberikan pasti benar gitu. Akhirnya kita memang Umi keyakinannya dari sana yang dikasih sama Allah itu yakin aja sama Allah ya kan. Pasti kalau kata Allah baik pasti jadi gitu. Jadi kalau Ustaz Nana memang sudah kalau Abi sudah menjatuhkan pilihan ke Umi kan ya dari Allah gitu ya. Cuma satu hal nih pesannya, terutama kepada siapa? Pemirsa ya, teman-teman di rumah yang masih menunggu ya Bi. Betul, ketika kita mengkoleksi punten nih ya, bahasanya seperti itu ya. Mengkoleksi terus menseleksi gitu. Jangan ada kata-kata janji ya, hanya kamu satu-satunya yang dicintai. Jangan ada kata-kata seperti itu karena kita nggak tahu jodoh itu yang mana gitu, Allah yang menentukan gitu. Jadi jangan sampai ada wanita yang tersakiti dengan kalimat kita gitu, dengan janji sehingga dia punya harapan gitu ya, menunggu-nunggu dan sebagainya. Sehingga ketika kita ya melepas itu seperti melepas sahabat saja, seperti melepas kawan saja begitu. Ya itu
intinya. Iya. Jangan sampai ada jangan memberikan ini ya. Iya, harapan lah gitu ya. Betul. Tapi bukan pacaran. Kalau Iya, Pak Nanang yang Umi bukan. tahu tuh dia menyeleksi si A ini kirain, nah si B, si C gitu ya, sampai ada beberapa ini, orang. ini, Kayaknya kayak ini, begitu ini, aja. Iya, Jadi iya. jadi tidak pacaran. Betul. Kalau mungkin seperti ini ya, Abi Nanang dikasih CV ta'aruf gitu, terus Pak Abi itu melihat-lihat, barangkali seleksinya seperti itu ya Mi kalau sekarang gitu Oh, ya. Kalau di Enggak juga. Ini dari kejauhan aja. oh jadi cuma Dari- Abi yang Memantau apa ya, aja gitu ya. memantau gitu ya, Kira-kira gitu. sambil memilih dan melihat Ya, gitu mungkin ya. di situ ada alumni gitu, dulunya bagaimana karakternya, akhlaknya gitu Betul. ya. Karena kan memang Seperti dalam itu. proses ikhtiar mencari ya. Ikhtiar. Harus seperti Iya. itu ya. Dan kita menginginkan yang terbaik gitu ya, Iya. menurut ikhtiar kita. Ya. Betul. Karena menikah itu kan sepanjang usia ya, Mi. Ya betul. Yang Umi Bukan hanya kagetkan di ini. dunia, tapi akan menentukan kondisi kita di akhirat juga nanti. Betul. Yang Umi kagetkan gini juga ya. Ini pas Pak Nanang nanya Umi gitu, yang lamar Umi, katanya dulu itu tadi banyak koleksi gitu. Terus karena Pak Nanang aktivis olahraga, jadi banyak penggemar ya, apa iya gitu, milih Ani gitu. Sementara waktu itu kan Ani kecil gitu kan, pendek gitu kan, bener. Terus biasa-biasa aja gitu. Tapi Pak Nanang kenapa milih? Pas nanya kenapa seperti itu, dan ternyata memang pilihannya karena aktivis kampus itu. Padahal saat itu kita punten ya, Minya, punten. Iya betul. Nggak ada rasa cinta ya. Iya. Nggak ada rasa cinta ketika kita menentukan pilihan jatuh ke Umi, itu nggak ada rasa cinta, karena mau cinta bagaimana, ketemu juga enggak. Dari wajah enggak termasuk. Dari wajah juga pas ya mungkin mau ngebayangin ya wajahnya seperti ini gitu ya. Iya. Udah nggak pernah ngasih foto juga ya. Oh, jadi itu ya tidak ada. Enggak ada. Jadi mungkin dari koleksi sekian banyak orang itu mungkin mereka lebih cantik gitu ya, tapi Iya. ternyata hasil akhir jadi ke agama yang dicari. Jadi bismillah, karena ini lillahi ta'ala gitu ya, mencari ridho Allah, kita harus berani melepaskan kesukaan fisik gitu ya, wajah, terus lagi ya yang lain lah. Kita bismillah walaupun tidak kenal, nggak tahu bagaimana sekarang fisiknya, rupanya, wajahnya gitu. Tapi bismillah dengan informasi kesolihan tadi gitu. Iya. Ya. Jadi yang utama itu. Iya, yang betul. pilih gitu Iya. Mi ya. Dan- Dan Umi pun begitu ya, Mi? Iya betul. Karena Allah aja semua. Iya. Kita mengalir semua, kita pokoknya beranggapan sepanjang kita bergerak karena Allah, insya Allah nanti Allah yang akan memudahkan segala sesuatu. Yang tadinya tidak cinta, insya Allah pasti cinta akan diberikan oleh Allah. Yang tadinya tidak sayang, pasti Allah akan berikan kasih sayang itu kepada kita. Kita seperti itu aja ya. Iya betul, sama berarti. Jadi kasih sayang, cinta itu akan muncul kemudian gitu, akan muncul kemudian, dan itu melalui proses gitu, ya melalui proses itu, apalagi kalau didasari dengan karena Allah. Karena Allah tadi. Buat kita mah Allah aja ya. Ya, Allah aja. Allah aja deh, Allah gimana? Jadi Allah yang mengatur semua. Betul. Ya, Masya Allah. Betul sekali. Nah, ini seru sekali Umi. Jadi di tahun 93 itu Umi kan menikah ya. Nah, itu proses pernikahannya gimana tuh, Mi? Boleh tahu nggak ya? Ya betul. Ini seru banget ya. Dan gini, Umi ya berasal dari latar belakang keluarga yang kalau di sini moderat lah ya. Mungkin Abi bisa jadi agamis ya gitu. Jadi Umi tuh susah kalau masuk ke keluarga, mau mengajukan ini, mau menikah, bagaimana prosesnya gitu. Kalau untuk Islami pasti menolak jelas gitu ya. Terus melihat calonnya juga udah nggak pacaran, pasti kan keluarga udah agak ini juga takut juga gimana gitu. Nah akhirnya ketika kita ajukan ke keluarga, Ani mau nikah dengan seseorang gitu, jadi harus ada biodata orang tersebut. Nah, akhirnya kita ngobrol, udah kalau gitu Bi, udah Abi harus bikin langsung, nggak ngobrol langsung. Enggak, ini waktu itu kan ke ini ya, ke mediator lagi ya, ke mediator, ke kakak bilang gini aja teh, minta proposal, kita masing-masing buat proposal aja, masing-masing buat proposal gitu ya. Abi buat, Umi buat, nanti proposal kita samakan. Ini kita ternyata nanti setelah dilihat dari proposal sama nggak nih visi misi tujuan berumah tangga dan sebagainya. Akhirnya kita masing-masing buat proposal ya, membuat proposal. Dan ketika proposal itu sudah kita baca, Masya Allah dari pertama cara
tujuan menikah, visi misi menikah, latar belakang menikah, sampai ke keinginan kita nanti menikah itu bagaimana gitu ya, resepsi itu sampai di hijab gitu ya, dibagi dua gitu, terus perempuan dan laki-laki dipisah gitu, sampai gambarnya juga dicantumkan lah di situ, pokoknya betul-betul terpisah. Itu ternyata sama, masya Allah ya. Udah dari proposal itu sama. Padahal mah nggak ada komunikasi. Ada. Yang bedanya cuma sedikit. Yang hijabnya itu kalau Umi tertutup banget, kalau Abi pakai bunga-bunga gitu, bunga-bunga yang tinggi. Kalau Umi langsung triplek semua gitu. Ditutup. Nah, Abi bunga-bunga. Tapi ternyata semuanya sama. Nah, ketika proposal itu sama, ya kita ajukan ke keluarga. Kalau ke keluarga Abi dia langsung nerima ya. Kalau ke keluarga Umi ada susah tadi. Ketika diajukan ke keluarga gitu, ini proposalnya seperti ini, bahwa pihak laki-laki itu seperti ini. Pas keluarga lihat, ini kayaknya sama gini, janjian enggak, perjanjiannya di mana gitu ya. Akhirnya kata keluarga, kalau memang ini prinsip Ani ya, silahkan aja, kita tidak akan bisa merubah gitu, tidak akan mau merubah. Silahkan aja dah, kalau sudah prinsip susah untuk dirubah katanya. Silahkan aja berjalan bagaimana keinginan Ani. Masya Allah gitu keinginan ya. Abi sama ini berarti pernikahannya itu bisa untuk tamu laki-laki dan perempuan ya, Mi? Iya, gimana, Bi? Dan mungkin di tahun itu jarang ya, Mi ya? Bahkan apa nggak ada gitu? Ya. Maksudnya masih jarang ya, Mi? Belum lihat. Oh, belum lihat ya? Iya, bahkan tahun 93 itu di Cipanas Cianjur belum ada deh. Belum ada ya. Dan itu dalam sebuah resepsi gitu ya, ada tamu banyak gitu. Iya, betul. Karena panitianya pun kita pakai panitia yang teman-teman di Cianjur juga ya. Teman-teman Umi? Ya, teman-teman Umi di Cianjur dan teman. Jadi Cipanas Cianjur memang baru pertama mengadakan acara pernikahan hijab gitu ya. Hijab yang dipisah gitu ya. Dengan apa nih backsoundnya? Ya itu juga yang unik, itu yang unik. Jadi ada dua rumah yang berbicara tentang pernikahan. Ini ada dua rumah, rumah yang kanan dan rumah yang kiri itu. Rumah kanan pihak perempuan, Umi yang kiri pihak laki-laki. Terus pakai hijabnya biasa pakai aksesoris ya. Dua rumah itu ya. Terus kan biasanya kalau acara resepsi itu pakai musik ya, pakai musik, dan alhamdulillah di keluarga ada yang punya waktu itu yang kameramen musik itu, tapi musiknya dengan degung ya. Oh, yang Sundaan itu ya? Sunda ya, karena khas Sunda ya, khas Sunda. Kita nggak bisa melarang apa-apa, padahal kita juga nggak mau. Dan alhamdulillah ada saudara kita, masya Allah ya, almarhum ya, insya Allah ya Allah, Pak Suripto waktu itu. Jadi kata beliau langsung ke saudara yang pegang kamera itu, langsung tolong diganti ya ininya, tolong dimatiin katanya soundnya, ganti ya musiknya dengan musik Al-Quds. Nasid Al-Quds yang ramai sekali, yang semangat, semarak. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah. Ternyata pernikahan itu kalau sekarang itu perjuangan ya. Jihad mungkin kalau bahasa lainnya ya. Betul. Untuk menuju rumah tangga yang ya berat sebetulnya untuk mengurus rumah tangga. Betul, Abi. Ya, alhamdulillah ya. 21 Juni dan itu kita ketemu jam 5 ya, sore. Jadi pas akad itu jadi tadi hijab itu nggak kelihatan sama sekali orang gitu, karena tinggi hijab itu. Jadi ya di tempat resepsi laki-laki semua yang hadir, yang ngurus makanan dan sebagainya. Di perempuan juga, perempuan semua, nggak ada satu pun laki-laki di situ, sekalipun saudara gitu. Tidak terlihat satu pun. Sekalipun saudara. Ya kita ikhtiarlah dalam rangka untuk meminimalisir ikhtilat, ya gozul basar juga, begitu. Menundukkan pandangan. Dan masya Allah keluarga Umi dan Abi ternyata memang kondusif untuk bisa melakukan itu. Karena melihat proposal tadi ada kesamaan visi misi kita gitu, sama-sama menuju Allah ya. Mereka kalau udah sebutkan Allah, mereka nggak bisa bertindak apapun gitu. Keluarga. Jadi Abi dan Umi ini sejarah begitu ya pernikahannya, sehingga kalau kita lihat sahabat sekarang sudah banyak ya Umi yang menikahnya itu dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau di zaman Umi ini mungkin tidak ada tadi ya kalau di wilayah Cipanas Cianjur. Maka kalau dulu mungkin ada juga ya Mi yang bilang
ini kok kayaknya pernikahannya agak berbeda begitu dengan yang lain. Ada, banyak gitu ya. banyak setelah menikah itu ada tetangga, saudara bahkan saudara-saudara jauh ya, mereka pasti mengatakan ini aliran apa. Nah, mereka bilang ini aliran sesat gitu dan sebagainya. Ya akhirnya kita ketika ada anggapan-anggapan miring seperti itu, kita bersepakat ya Bi ya, bersepakat bahwa kita tunjukkan bahwa kita itu Muslim, bahwa kita itu nikah itu karena Allah gitu, sehingga mereka nanti akan menilai bahwa dengan pernikahan seperti ini insya Allah ya seperti mudah-mudahan rumah tangganya lebih barokah. Lebih barokah ya, kan memang jalannya juga harus yang baik ya Umi. Betul, iya. Menempuh jalan prosesnya juga harus baik, begitu ya. Nah, Masya Allah. Apa namanya? Baru nih Kiki juga dengar ya, Masya Allah. Untuk selanjutnya Umi. Nah kan Umi waktu itu memang dengan Abi tidak pernah bertemu sama sekali, nggak pernah sama sekali. Berarti perkenalan pertama itu ketika sudah menikah gitu ya. Nah bagaimana Abi sama Umi menyesuaikan karakter, sifat gitu nih ketika apa namanya pertama menikah dengan tanpa proses mengenali. Iya, gitu. Umi dulu ya. Dulu. Jadi tadi kembali cerita menikah sampai jam 5 sore kita baru ketemu jam 5 sore. Nah, terus ketika malam pertama ya kalau kata orang-orang malam pertama ya. Kita ketika malam pertama itu satu malam itu ya sampai subuh kan sampai kongkrong ayam nggak tidur. Masya Allah. Tidak tidur, malah kita justru ta'aruf pertama itu di situ. Ta'aruf pertama di situ. Secara pribadi gitu. Ngobrol ya. gitu, Ngobrol aja sampai subuh ya. Sampai subuh, betul. Tahu-tahu sudah tahrim ya. Udah Sudah azan awal ya, Abi. Udah azan awal. Sudah. Udah subuh gitu. Kita ngobrol aja semalaman itu. Ta'aruf gimana tentang kita siapa gitu, masing-masing memperkenalkan diri gitu ya. Perjalanan Iya, betul. Ya Allah. Jadi karena pada hakikatnya kita belum saling mengenal gitu. Iya. Belum saling mengenal. Kita Bahkan melihat wajah itu pas baru jam 5 itu ya Umi ya? wajah ya, melihat wajah itu ya itu. Melihat wajah Umi sebelumnya seperti ini. sebelum ketika khitbah pernah. Tapi nggak langsung. Nggak langsung. Enggak, ketika khitbah nggak langsung. Banyak orang Umi di belakang di sana gitu, di depan. Kalau itu mah ketika tadi gini, ketika pas khitbah Umi di dalam, ruangan dalam, perempuan, laki-laki di depan. Jadi ketika udah khitbah, Abi pulang, baru Umi keluar ke jendela. Mana yang mana? Jadi lihatnya mungkin. Jadi ketika mau pulang. Mau pulang, mau pulang. Jadi hanya melihat sosoknya seperti ini, kalau wajahnya mungkin yang tegas mah gitu ya. Pas malam pertama itu. Pas malam pertama malah jadi ajang ini ya. Ajang curhat, ajang ta'aruf gitu. Masya Allah. Dan ini unik ya, mungkin belum pernah ada yang kayak gini. Ya indahnya ta'aruf di situ ya. Masya Allah ya. Jadi cerita gitu ya tentang Abi, tentang Umi. Iya, cerita aja, kita cerita ngalir. Iya betul. Malam yang terindah itu malam pertama itu. Ya di situ ya kita saling ta'aruf, kita saling mengenal, saling mengetahui visi misi ke depan lebih jelasnya seperti apa nanti, situ, konsep pernikahan ke depan akan seperti apa gitu. Walaupun masih global gitu ya, masih global, tetapi setidaknya disitulah kita mencoba untuk saling komitmen bahwa kita menikah dalam rangka ibadah untuk mencapai surga Allah gitu. Itu diantaranya. Yang diobrolkannya Masya Allah. Selanjutnya setelah nikah itu yang Umi rasakan ya, nih saudara sahabat-sahabat muda ya harus tahu juga, kata orang kalau nikah itu indah ya. Apalagi pertama ya, tahun pertama gitu kan, indah, seru gitu ya. Kalau dilihat sekarang kan bulan madu dan sebagainya, nggak ada tuh. Nggak ada bulan madu, nggak ada. Kalau buat kita ya, terutama ya Umi, yang Umi rasakan nikah tuh kayak begini ya gitu, kayak begini selama setahun 2 tahun, kok begini biasa-biasa, apalagi punya anak ya, ngurus anak gitu, terus anak, tapi kebersamaan terus-terusan ya. Tapi Masya Allah setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun udah punya anak 3, 4 berarti ya, 5 tahun 4 ya. Berarti Umi itu setahun satu. 3, udah 3 ya, setahun satu. Nikah 93, 94, 95, 96 itu anak satu, kedua, ketiga lahir. Ya. Nah setelah punya anak 3, udah 5 tahun, baru di situ tumbuh
tumbuh rasa-rasa cinta, rasa sayang gitu. Setelah setelah 5 tahun yang Umi rasakan setelah 5 tahun. Jadi tahun pertama nikah biasa, malah begini nikah tuh. Tahun kedua punya anak yang ngurus anak, tahun ketiga ngurus anak, tahun keempat ngurus anaknya. Tahun kelima ketika anak sudah ada 3 baru terasa ya Allah gitu. Baru terasa sedikit demi sedikit gitu, kasih sayang ada, cinta ada gitu ya. Jadi dari situ ya Allah, mungkin inilah indahnya rumah tangga yang ta'arufnya setelah nikah gitu. Kalau yang baru nikah mungkin 1 tahun udah belel ya, 2 tahun itu udah bosen, 3 tahun mungkin udah nggak gini gitu ya, karena kelamaan kenalannya. Tapi kalau nggak nikah itu, nggak pacaran itu justru setahun asa biasa-biasa, 2 tahun dicoba, 3 tahun punya anak urusan, ke-5 tahun perasaan ini baru tumbuh cinta gitu. Nah tahun kelima yang merasakan itu baru ada rasa cinta sama suami gitu ya. Gimana kalau Abi gimana? Ya seperti tadi ya. Cinta sayang gitu ya, itu kan terasa setelah melalui proses pengorbanan gitu, pengorbanan istri ya, dalam ya kesibukan sehari-hari, dalam aktivitas dakwah gitu, pengorbanan mengurus anak, melahirkan dan sebagainya gitu. Masa iya sih suami nggak cinta kepada istri yang sudah luar biasa gitu ya. Ya di situ akan tumbuh nanti sayang, cinta itu harus tumbuh subur gitu. Dan itu alhamdulillah kita rasakan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih merasakan manisnya cinta gitu ya. Kehangatan rumah tangga ya. Alhamdulillah ya. Ya, baik Umi dan Abi, tadi kan mungkin ada kesamaan pandangan gitu ya, kesamaan sikap, karakter dalam membangun rumah tangga gitu ya. Nah, sejauh ini juga kan 29 tahun bukan waktu yang sebentar ya Abi ya. Masya Allah, 29 tahun menikah itu. Nah, tentu dalam mempertahankan ya Mi, tadi kelanggengan Umi selama 29 tahun. Tadi Masya Allah Umi masih 29 tahun ini masih merasakan bagaimana cintanya Abi gitu dan Umi ya. Nah itu apa tuh Mi yang bisa menjadikan bahwa memang perasaan itu tuh masih ada gitu, dan mungkin bisa di-share ya kepada semua sahabat di rumah. Kan ada yang sudah menikah juga Mi, ada yang baru menikah, ada yang mau menikah, ada yang sudah menikah lama gitu. Nah kelanggengan Umi nih sama Abi gitu sampai saat ini, apa tuh Mi tipsnya atau yang bisa di-share ke sahabat semua agar bisa masih itu, kalau Kiki melihatnya memang pasangan idola sih Mi. Insya Allah mudah-mudahan bisa mencontoh Umi sama Abi gitu ya. Anak-anaknya juga Masya Allah anak-anak yang berhasil begitu ya, anak yang solih-solihah, dan Umi sama Abi sampai saat ini masih terlihatnya itu memang kemana-mana ya berdua lah begitu ya, Masya Allah. Nah itu bisa sampai seperti itu tuh Mi, gimana Mi? Agak Abi. Iya. Itu di surat Al-Zuhruf ya, di surat Al-Zuhruf ayat 70 kalau nggak salah. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tahrujun. Jadi masuklah kamu ke dalam surgamu dengan istri ya, dan Allah akan memberikan kegembiraan di situ. Jadi yang namanya pernikahan, rumah tangga itu bukan hanya di dunia ya, tapi harus sampai ke akhirat, harus sampai ke surga, istri, anak, cucu gitu. Nah itu yang harus jadi prinsip dalam pernikahan, terutama pernikahan kami gitu. Sehingga dengan demikian setiap hari berganti itu, setiap waktu itu semuanya harus ada di jalan Allah gitu. Harus menjadikan Allah bisa tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Capeknya kita, lelahnya kita gitu ya. Semuanya harus menjadikan Allah senang gitu. Allah senang, Allah ridho di situ. Dan itu adalah ikhtiar kita, semoga saja itu bagian daripada ibadah
yang menjadikan pemberat timbangan sehingga menjadikan kita masuk ke surga bersama-sama gitu. Dengan semua ya. Ya, oleh sebab itu apapun yang terjadi, ya pahit, manis dan sebagainya, itu semuanya harus diniatkan karena Allah gitu. Nikmati saja gitu, nikmati saja. Perjalanan itu dinikmati. Dinikmati ya. Ya, yang namanya rumah tangga tentu saja kan ada konflik ya. Ada konflik, ada ujian, ada gelombang, ada saja itu pasti. Ya, bagi kita ya itu bukan harus dihilangkan ya, atau dicegah supaya tidak datang ujian. Karena ujian itu pasti adanya gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola semua itu gitu, sehingga tidak muncul konflik yang besar gitu di rumah tangga. Bahkan sebisa mungkin itu semua dinikmati oleh kita, dan itu adalah pembelajaran dari Allah gitu. Allah memberikan pelajaran dengan ujian ini supaya kita bisa naik kualitasnya, bisa mensikapi ujian ini dengan cara yang seperti apa, dan itu ya luar biasa kita ambil hikmahnya gitu ya di kemudian hari perjalanan pernikahan itu. Nah, intinya seperti itu. Mungkin Umi kalau bisa dikatakan tips ya, tips mungkin ini ya, tips. Tips bagaimana rumah tangga supaya tak berjalan mulus lah gitu, insya Allah gitu. Walaupun memang dengan banyak ujian pasti ada ya, yang namanya perahu itu, yang namanya laut itu tidak akan pernah tenang terus, ya pasti ada badai. Yang pertama itu kita komunikasi ya, komunikasi yang harus lancar ya. Jadi ada komunikasi itu harus lancar. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu harus dikomunikasikan. Jadi apapun itu harus ada kalimat ya. Nah, gimana? Ya, komunikasi gitu. Jangan sampai ada yang disembunyikan lah. Jangan sampai ada disembunyikan. Harus terus terang sekecil gitu apapun ya. Komunikasi yang pertama ya. Kalau kita lihat ada 3K tuh. 3K, Masya Allah. 3K ya. Komunikasi, terus keterbukaan, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Kasih sayang, Masya Allah ya. Jadi komunikasi yang harus lancar ya. Ketika misalnya Abi mau pulang jam berapa, Mi punten gitu ya. Abi masih di sekolah gitu. Jadi kita nggak nunggu gitu kemana gitu ya. Ya jadi itu kan sepele mungkin ya gitu ya. Atau misalnya Mi Abi udah makan di sekolah, Mi makan duluan aja gitu. Nah itu hal kecil tapi bisa jadi konflik jadi besar biar. Karena kadang istri nungguin nih, terus belum makan lapar. Tahu-tahu suaminya tuh udah makan gitu kan. Kalau kita nggak dibiasakan begitu ya. Bahkan begini, kalau misalnya kan Abi nih ada rapat di sekolah, terus bagi nasi bungkus gitu. Nah, Abi tuh seringnya dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah teh, karena jam makan kan, kalau pulang sekolah jam makan. Jadi dibawa ke rumah, terus nih kita makan bareng. Jadi makan yang itu makanannya dimakan bersama. Bareng sama Umi. Jadi kita jangan sampai Abi menikmati makanan enak gitu. Menikmati makanan enak sementara Umi di rumah nggak makan gitu katanya. Jadi betul-betul kebersamaan tadi ya konsepnya. Komunikasi, keterbukaan dan kebersamaan. Jadi komunikasi itu penting ya Mi kalau dalam rumah tangga. Penting sekali ya. Karena kalau tidak bisa jadi yang ada suudon itu ya. Dan kesalahpahaman ya Mi biasanya. Betul. Jadi apapun kita dikomunikasikan, yang sekecil apapun, makanya kalau kita ya alhamdulillah sekarang kan udah musim medsos ya, medsos udah memudahkan medsos kita ya. Betul, untuk komunikasi dengan pasangan. Dulu nggak ada aja, kita insya Allah berhasil ya, apalagi sekarang. Jadi gunakan medsos yang ada pada saat ini nih para sahabat-sahabat ya, gunakan ini untuk surgain di rumah tangga gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya dengan medsos itu mangga di komunikasi apapun ya. Jadi ketika misalnya pulang telat atau misalkan mau kemana, tinggal izin di medsos ya. Apalagi kalau kita medsos itu jadi ajang pacaran ya Bi ya. Sampai saat ini jadi ajang pacaran. Kenapa? Jadi kalau kita nelpon berlama-lama tuh, kalau kita pergi gitu Umi ke Bandung ada acara Abi di rumah itu nelpon. Dia nelpon tuh lama sampai kata teman itu yang mengatakan, ih Bu Ani kok bisa ya ngobrol seperti itu sama suami? Biasa kalau sama suami itu to the point ABCD aja udah ya, singkat ya. Kalau kita justru paling lama ngobrol udah kemana? Atau Bi udah dulu ya, sok atuh matikan telepon, siapa dulu yang matiin? Terus kata Abi, siapa yang memulai tadi? Oh, jadi
masing-masing susah Dan memberhentikan. semuanya Iya. ya canda aja gitu. Jadi Iya, komunikasinya bukan komunikasi yang formal ya. Yang serius gitu ya. Bukan. Tapi Iya. komunikasi dalam bentuk ya rileks lah gitu. Ya. Cerita aja tentang kegiatan kita di mana, sedang apa gitu-gitu. Oh, jadi tahu ya meskipun beda lokasi gitu ya. Betul, betul. Abi itu tahu Umi lagi ngapain gitu Iya. ya. Ya termasuk hal-hal yang seperti misalkan gini, Umi pernah bilang ke Abi, Bi, tolong ya sampaikan kalau Umi ada yang salah gitu. Itu dia minta gitu. Iya. Kita kan mungkin mengoreksi kalau memang ada Iya. gitu ya, sampaikan. Kalau tidak ada, semua perbuatan Umi baik, menyenangkan, apa yang salah gitu kan. Jadi kita buat bahagia gitu ya. Iya, iya. Nah, memang seperti itu gitu ya. Iya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan kecil, masa iya sih yang seperti itu dianggap sebuah kesalahan dalam rumah tangga gitu. Iya. Tadi betul, karena tadi kata Abi membuat bahagia Umi, akhirnya Umi juga begitu. Ya nih para sahabat. Jadi kita kalau misalnya ingin, kita jangan meminta dulu ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi, ingin dimengerti. Jangan seperti itu. Tapi kita dulu ya. Karena kalau kita berharap kepada pasangan ingin seperti itu, ketika tidak diberikan maka akan kecewa. Betul, Tapi ketika minta kepada Allah, ya Allah gitu. Jadikan pasangan itu sebagai qurratu a'yun kan, sebagaimana dalam doa-doa kita minta, ya Allah saya ingin dihargai, maka hargai pasangan kita. Ya, hargai pasangan kita. Ketika pasangan ingin memberikan kebahagiaan kepada kita, kenapa tidak? Kita juga harus memberikan kebahagiaan gitu. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada pasangan, kita penghargaan kepada pasangan, ya, maka insya Allah Allah akan memberikan balasannya, pahalanya kepada kita dengan cara mengklik pasangan kita supaya pasangan kita juga menghargai kita, menyayangi kita, gitu ya, mengasihi kita, mencintai kita. Jadi sekali lagi para sahabat, jangan minta dicintai sama suami. Jadi kita dulu ya. Nah, jangan minta dihargai sama suami. Kita dulu yang menghargai, yang mencintai. Ketika sudah seperti itu, maka Allah akan balas kecintaan itu dengan suami nanti akan sama menghargai kita, mencintai kita, mengasihi kita dan menyayangi kita. Oh, Masya Allah Umi sama Abi. Ini mah obrolan panjang yang seru pastinya Umi ya. Nah, Umi sama Abi Masih bicara. ada. Oh, ada satu Ya, lagi nih yang ini masih ada tips satu Ada lagi tiga nih. ya, ada Ya, tiga. ada, Kalau tadi 3K ya. Ya. 3K, 3S. 3S, apa 3S? Saling Tiga S apa, menghargai, Bi? saling Saling menghargai, menghargai, saling mencintai, saling mencintai, menyayangi. Saling menyayangi. Iya. Masya Allah. Ini yang sekali lagi tomat nih, sahabat para sahabat ya, yang terakhir. Banyak-banyak makan tomat. Banyak-banyak makan tomat. Apa itu tuh? tomat? Apa itu? Sejak tomat? awal pernikahan ya harusnya itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini dan jangan sampai Oh, iya, iya. ditinggalkan. Jangan sampai gitu. tinggalkan itu. Jadi makan Apa, tomat. Umi? Apa tuh tomat? Tomat yang pertama kalimat tolong. 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 Jadi Ya, dalam ya. kesehari-harian di rumah itu tolong. Ada kalimat sering diucapkan tolong. Bi, tolong ambilkan gelas. Dan begitu juga Abi. Mi, tolong ambilkan minum. Nah, padahal gampang kan? Tinggal Mi bikin minum enggak? Abi tuh selalu kata, Bi, Mi, tolong ambilkan minum Abi, gitu kan? Punten, gitu. Nah, itu jadi tolong, jadi minta tolong lah. Terus yang kedua, maaf ya. Maaf tadi kata Abi. Mi, dari awal kita kalau nikah kan tadi komitmen kita dari awal itu harus ada permintaan maaf, itu harus terus diumbar. Harus terus diumbar. Habis sholat, Umi salaman ke Abi. Bi, maafin Umi ya, dari pagi mungkin banyak kesalahan. Subuh sampai duhur salam minta maaf. Iya. Ya mudah-mudahan terhapus kesalahan kita kepada suami. Dan begitu juga Abi, bukan bilang, yo atau harus minta maaf, nggak begitu. Abi justru Abi tuh, ya Mi, sama-sama Abi yang lebih banyak. Jadi justru mengatakan Abi yang lebih banyak salahnya kepada Umi. Maafin Abi. Jadi ketika kita digituin sama Abi, aduh nggak enak juga kita kalau minta maaf sedikit, jadi kita juga minta banyak. Sering-sering Jadi sering-sering minta maaf. Abi duhur ke asar begitu juga Bi, maafin Uminya dari duhur sampai banyak kesalahan. Abi juga demikian. Jadi selalu minta maaf apapun gitu. Terus kalau misalkan ada yang enak pasti dalam rumah tangga tadi ya, sahabat-sahabat ada yang nggak enaknya Mi diem. Nanti diem, Abi kalimat, Mi maafin Abi ya. Tadi Abi salah. Padahal yang salah kita. Ini kepada sahabat ini laki-laki ya. Kalau ibu-ibu Umi biasanya yang kita lebih sensitif kita ya, diem langsung. Nanti yang minta maaf padahal kita yang salah, nanti Abi duluan. Mi maafin Abi ya gitu. Jadi ketika itu malu nanti jangan gitu lagi gitu. Jadi maaf yang kedua. Tadi tolong, maaf dan sama yang ketiga tuh terima kasih. Mi. terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi kecil maupun besar apapun itu kita selalu terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau misalkan tadi Umi ada ambil Mi, tolong ambilin minum, Umi kasih ke Abi, kata Abi terima kasih Mi
gitu. Terima kasih Mi. Iya. Umi juga begitu ya. Ketika Umi keluar rumah terus pas datang Umi dakwah lah, kesibukan dakwah, pas pulang maaf ya Bi, Umi telat, terus Bi terima kasih ya Bi ya udah mengizinkan Umi dakwah keluar ya. Jadi karena Abi mengizinkan maka Umi bisa dakwah keluar gitu. Dan alhamdulillah teh Kiki Umi kalau binaan ada berapa kelompok ya sampai Ya, membina beberapa kelompok ya, ada Umi 7. Jadi hampir tiap hari Umi Setiap hari keluar sampai minggu. Tetapi itu bisa terjadi karena memang abinya yang mengizinkan. Jadi kita ketika ada izin dari abi, ya alhamdulillah kita keluar rumah pun tenang. Makanya dakwah tidak terhenti walaupun sampai saat ini setua ini dakwah masih berjalan. Dari punya anak kecil gitu ya. Ketika acara demo di Jakarta, demo di Bandung, anak dibawa semuanya. Musim demo dulu ya. Nah begitu, jadi kalimat tolong, maaf, sama yang terakhir terima kasih. Bahkan kalau Abi tuh Masya Allah, kalau habis makan nih kita makan biasa aja. Sudah makan, kami sekeluarga tuh memang sama anak-anak, makasih Mi udah masak. Jadi yang bantu berdua. So sweet Umi. Makasih Mi udah karena dimasakin. di belakang kita kan ada anak-anak ya. Dan anak-anak itu akan meniru ya, meneladani orang tuanya dalam segala hal gitu. Kita komitmen dari awal pernikahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, apalagi setelah lahir anak-anak gitu. Gitu. Dan alhamdulillah anak-anak sampai sekarang tiga kata tadi gitu ya, itu terbiasa sering gitu, diucapkan di dalam ya sama rumah anak-anak gitu. Memang karena sudah terbiasa ya. Sudah terima kasih Mi udah menyiapkan sahur gitu. Masya Allah, terima kasih ya. Mi makanannya enak gitu. Itu diungkapkan gitu. Dan memang harus ada apresiasi seperti itu ya Abi ya, untuk di rumah itu ya. Karena contoh nanti buat anak-anak. Jadi anak-anak akan mencontoh orang tua ya. Dan kepada siapapun pada akhirnya gitu Akhirnya kan. karena pada siapapun. Nggak hanya di rumah, kebiasaan baik di rumah itu bisa dibawa ke luar rumah begitu Umi ya. Betul. Nah, Masya Allah. Dan yang terakhir 3S ya tadi ya. Kalau Abi dalam menyayangi istri ya, ya kita pahami ya istri itu sesuatu yang hebat gitu ya. Dia sudah melahirkan, menyusui anak kita gitu ya, terus menyediakan makan dan sebagainya, udah aktivitas dakwah dan sebagainya begitu. Masa iya sih gitu. Dan ketika lelah istri, ketika capek, ketika ada masalah, kalau Abi tipsnya dipeluk gitu ya. Masya Allah. Ketika kasih Umi lelah ya. pelukan, ketika ada masalah kita peluk, sampaikan masalahnya apa. Ketika capek, mudah-mudahan itu jadi ruang istirahat gitu ya untuk dia supaya nyaman gitu. Jadi dengan pelukan sejak awal pernikahan seperti itu. Ya. Sering-sering sebelum pasangan. Iya, seperti itu. Dan itu harus menurut Abi sih ya, itu tips yang sangat tepat gitu ya. Untuk para ayah, betul, suami, ketika istri capek, punya masalah gitu ya, mungkin ambek dan sebagainya. Lagi nangis gitu, ya, Abi ya. kita jangan mengutarakan dengan kata-kata lah. Dekati aja, dielus aja, dipeluk saja gitu. Nanti di situ kita baru bisa ngobrol gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa memberikan kenyamanan ya, bisa menenangkan. Betul. Yang Umi rasakan nih ketika dipeluk itu Mi, Masya Allah. Iya, justru Masya Allah ketika kita punya masalah, bahkan masalah itu mungkin bisa jadi masalah itu datang dengan suami sendiri gitu ya. Jadi ketika ada dekapan gitu, yang terasa ketenangan. Jadi belum ngomong pun kita cuma nangis, tapi ketenangan sudah ada. Sehingga kalau misalkan masalah kita jadi pengen marah jadi hilang. Oh, jadi turun. Marah jadi nggak ada turun, jadi biasa lagi gitu. Jadi nggak ada rasa marah, jadi gimana? Nah ini tips juga buat para suami. Iya, para ayah. Karena secara ilmu psikologis juga seperti itu ya. Abi. Karena memang kadang ada yang bukan jarang Abi yang enggan gitu Mi memeluk istrinya. Gengsi kadang. Karena kalau istrinya lagi nangis tuh bingung mau diapain. Padahal kata Abi itu dipeluk ya. Iya, betul. Ya istri-istri kita gitu ya. Iya. Di luar mah nggak dipeluk sih ya. Tapi paling digandeng gitu ya. Dan gitu biasa jalan gandengan tangan harus seperti itu biasa gitu ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Masih di ini ya Mi ya. Masya Allah ya. Jadi memang
Umi sama Abi ini memang dari awal itu komitmen ya, sampai alhamdulillah bisa melaksanakan komitmen itu sampai kepada sekarang di 29 tahun pernikahan. Nah, maka Masya Allah kita lihat begitu ya, sekarang Umi dan Abi masih seperti ini, masih bersama-sama. Nah, Abi dan Umi ada satu yang menarik tadi. Kalau rumah tangga kan pasti ada konfliknya tuh, Umi ya. Nah, biasanya nih yang Abi sama Umi lakukan ketika ada konflik itu ngapain tuh, Mi? Biasanya. Ini kan pasti ya di rumah tangga masih banyak. Ya, Umi ya. Jadi ketika ada konflik yang pertama yang dilakukan me time gitu ya. Jadi kita pergi ke satu tempat, ya ke satu tempat yang tempat itu bisa menyejukkan kita. Jadi misalkan kalau punya masalah udah kita pergi juga mana? Biasanya kita ambil Cibodas. Jalan-jalan Umi ya. Jadi kita ke Cibodas, di Cibodas kita duduk menyelesaikan masalah tadi. Oh gitu. Jadi bukan di rumah ya nih? Bukan. Jadi ketika udah tenang kan, udah tenang gitu. Kalau misalkan Umi marah ke Abi nih, Umi marah ke Abi, kesel. Gitu kesel, nggak mau gituin gini gitu. Jadi cerita curhat kan ke teman curhat yang paling baik itu adalah pasangan. Jadi sama Abi juga ketika curhat bukan ke teman, bukan ke siapapun, bukan ke orang tua, tapi ke pasangan juga. Jadi nggak senang begini, diceritakan masalah ketidaksenangannya, di situ cari solusinya. Nah, insya Allah setelah itu selesai masalahnya gitu. Gimana Abi gimana? Iya. Ya, kembali itu tadi keterbukaan ya dan komunikasi begitu. Harus dikomunikasikan dan terbuka, nggak ada yang disembunyikan gitu. Ya pernah kita juga kami juga ini ya ada masalah gitu dengan seseorang gitu. Ya itu bukan masalah Abi gitu ya. Kalau ada di masalah Umi itu juga bukan masalah Umi, tapi itu masalah kita gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu kamu, aku itu hilang gitu, tapi jadi kita gitu. Diganti jadi kita. Jadi kita itu masalah kita yang harus kita selesaikan gitu. Sehingga ya bisa jadi langsung gitu ya. Kalau ada telepon masalah gitu, ini sumber masalahnya di sini. Teleponnya kita loudspeaker kan, ya, seperti ini kan, kalimatnya seperti ini kan, jadi didengar oleh istri langsung. Bagaimana nih cara menyelesaikannya nanti? Jadi gitu. bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi di belakang atau apa gitu. Kita selesaikan apa adanya permasalahan itu. Iya. Jadi tidak ditunda-tunda juga ya Umi? Tidak. Harus selesai karena kalau ditunda siapa tahu besok lusa juga akan muncul masalah yang baru. Betul. Kebanyakan tuh kan dipendam, nggak mau bilang gitu, menimbun kekesalan. Atau curhat keluar gitu. Itu, salah itu kalau curhat keluar, itu malah menambah masalah. Jadi orang tahu sedangkan suaminya nggak tahu salah apa gitu ya. Betul. Dan marahan suami istri itu kan waktunya hanya dari waktu sholat ke waktu sholat ya. Jadi kalau dari duhur asal harus sudah baikan nih. Sudah selesai gitu. Harus sudah selesai gitu ya. Makanya harus saling maaf walaupun di situ nggak ada masalah, nggak ada salah gitu di antara kedua belah pihak. Saling memaafkan saja gitu. Nah, terus kalau untuk umum kan 3 hari ya harus selesai gitu, yang lebih dari 3 hari gitu kan begitu. Kalau kata Rasulullah SAW. Kalau suami istri lebih pendek lagi harus dari waktu sholat ke waktu sholat. Berarti tidak boleh marahan ya Umi. Satu lagi sebentar ya. Untuk masalah keuangan juga ya kita nih ya mudah-mudahan itu juga inspirasi juga. Kalau masalah keuangan tadi kan keterbukaan ya, pendapatan itu keterbukaan kan besar kecilnya itu tergantung ya, tergantung masing-masing gitu kan. Nah kalau kita keterbukaan dalam masalah keuangan juga, jadi ketika pendapatan Abi itu kalau misalnya punya amplop apapun gaji atau apa gitu ya, dia tidak pernah membuka sendiri. Nggak berani. Bukan nggak berani ya. Perasaan nggak sampai menghargai istri gitu ya. Oh jadi bentuk penghargaan itu sampai ke hal yang seperti itu ya. Walaupun isi amplop itu 1.000 misalnya. Semua dikasihkan dulu. Belum dibuka gitu, nggak tahu isinya berapa. Nah, nanti kita buka ya, ketika buka segini gitu kan, segini. Jadi nanti diberitahukan baru ketika kita tahu uang itu segini berarti tahu ya Bi, berarti ini uang nanti pengeluarannya berdua. Dengan keuangan ini pakai segini nanti tinggal segini. Jadi semuanya tahu.
Kalau ada sisa masih tahu kalau dipakainya untuk kemana, jadi tahu semua gitu. Dan ketika Abi melakukan nih untuk para sahabat pria ya, ketika Abi melakukan seperti itu, memberikan penghargaan kepada Umi, maka kita pun ingin seperti itu. Akhirnya kita pun begitu, ketika kita punya pendapatan, ketika punya apa sesuatu pun apapun lah gitu ya dari ngasih, kita juga nggak berani membuka. Akhirnya kita berikan juga ke Abi, ini, dapat amplop. Akhirnya kita sama-sama buka kembali. Nah, jadi dari keterbukaan itu maka ada kepercayaan. Dan ketika kita dalam masalah ekonomi aja kita bisa terbuka seperti itu, maka ketika ada kekurangan ekonomi atau misalkan insya Allah nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak terbuka, udah mah kekurangan, nggak terbuka akhirnya akan jadi masalah. Insya Allah dengan kondisi ekonomi apapun ya nih para sahabat ya, kan ada yang mungkin pendapatannya lebih atau kurang, udah pas-pasan, jangan jadi masalah dalam rumah tangga. Tapi keterbukaan dan komunikasi yang harus ada. Termasuk ATM silakan aja Umi yang pegang. Oh mau ngambil berapa, kapan ya silakan. Berarti pinnya Umi tahu ya. Masya Allah. Sama kita dalam mungkin masalah, lebih tahu Umi daripada Abi. dalam masalah HP, dalam masalah ATM seperti itu silakan aja Umi, bahkan yang jawab HP Umi, saling gitu ya, terbuka aja. Umi yang dijawab adalah Abi, nanti Abi ngejawab Umi, teman Umi Abi juga gitu. Masya Allah ya. Ya baik, sebetulnya ingin sekali masih banyak yang digali dari perjalanan rumah tangga Umi yang Masya Allah tentu ini menjadi banyak manfaat untuk sahabat semua Umi. Mudah-mudahan Umi dan Abi begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangga Umi senantiasa dititipkan kebahagiaan oleh Allah, keberkahan, dan tidak hanya berumah tangga di dunia ya Mi, sampai ke surga. Amin. Keinginan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, barangkali setelah melihat, mendengarkan, menyimak obrolan kita ini menjadi banyak yang ingin menikah nih Umi. Mudah-mudahan kita doakan ya Umi yang masih single lillah. Jangan takut menikah. Nah, jangan takut menikah kata Abi gitu ya, masih single lillah sahabat di sana. Semoga bisa menemukan pasangan yang tepat tadi yang kata Abi ya, karena memang memilih pasangan itu harus betul-betul tepat, karena bukan hanya untuk di dunia kata Abi, pasangannya untuk di akhirat juga gitu. Nah, saya akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Umi dan Abi sama-sama. untuk kehadirannya, untuk waktunya, untuk ilmunya. Ini saya serasa mendengar semua nasihat untuk saya. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama buat kita juga. Ya, salam untuk anak-anak Umi semua dan cucu juga. Sehat-sehat ya Abi. Amin. Sama-sama. Nah, sahabat semua, alhamdulillah sudah di akhir penghujung acara. Saya akhiri program acara malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk tim kreatif juga, untuk Pak kameramen juga. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.